Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raymond Tamama S. Dengan NIM C1C023056 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah dan definisi pajak. Baik, yang pertama mengenai tentang pengertian hukum pajak. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Menurut Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Jenis-jenis hukum pajak. Adapun jenis-jenis hukum pajak antara lain yang pertama itu hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal mengatur mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak formal mengandung tata cara penyelenggaraan terkait penetapan hutang pajak, hak fiskus pemerintah selaku pengelola pajak, dan kewajiban pajak untuk melakukan pembukuan. Contoh dari hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Yang kedua ada hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak, siapa yang dikenai pajak, subjek pajak, dan besaran pajak yang harus dibayar atau tarif pajak. Hukum pajak material juga memuat segala sesuatu yang menimbulkan atau terhapuskan hutang pajak dan hubungan hukum antara wajib pajak dan pemerintah. Contoh dari hukum pajak material adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun alasan pemerintah dalam memungut pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Teori pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah teori asuransi. Adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan, warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori ini sudah lama dikenal, sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan, di mana tidak ada hubungan langsung pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap membayar pajak. Yang kedua, teori kepentingan. Teori kepentingan adalah semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Jadi, teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Teori pemungutan pajak yang ketiga adalah teori daya pikul atau gaya pikul. Adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan sisi pembayaran pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan, yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan, di mana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan atau tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.
Kelemahan teori ini, negara bisa menjadi otoriter, sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak yang kelima atau terakhir adalah teori daya beli. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat. Asas pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Asas pemungutan pajak kedua, asas kebangsaan, yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.